Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Awalul Syifani dengan NIM 240411100159 dari kelas Jaringan Komputer 3A. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana konfigurasi pengamatan IPv6 pada tugas praktikum modul 7. Di sini terdapat topologinya, lalu juga tabel pengalamatan. Selanjutnya ada tujuan, yaitu ada 4 latihan. Latihan pertama yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Latihan 2 menggunakan ping untuk pengujian jaringan. Latihan 3 menggunakan tracer dan traceroute untuk pengujian jaringan. Latihan 4 yaitu troubleshoot terhadap topologi. Untuk skenario-nya ini. Selanjutnya ada kebutuhan perangkat. Langsung saja kita ke latihan 1, yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Pertama kita butuh 2 router dan yang pertama kita butuh 2 router. Selanjutnya 1 switch. Kita samakan seperti yang ada di topologi. Selanjutnya ada PC. Lalu juga server. Untuk PC kita kasih nama PC A. Selanjutnya switch kita kasih nama switch 1. Router yang pertama itu kita kasih nama R1. Selanjutnya router yang kedua yaitu DSP. Selanjutnya server itu kita kasih eksternal. Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan pengkabelan dari PCA ke switch 1. Itu menggunakan kabel string dari bus Ethernet 0 ke bus Ethernet 06 sesuai dengan topologi. Lalu untuk dari switch ke router itu menggunakan sama dengan kabel string dari bus Ethernet 05 ke G0 gigabit Ethernet 001. Selanjutnya dari router 1 ke ISP itu menggunakan crossover dari gigabit Ethernet 000 ke gigabit Ethernet 000. Selanjutnya dari ISP ke eksternal itu menggunakan kabel string dari gigabit Ethernet 001 ke bus Ethernet 0. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita lanjut ke langkah kedua, yaitu hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Nah, untuk menghapus konfigurasi ini kita masuk ke switch 1, lalu ke CLI, selanjutnya kita enter, kita masuk ke mode privilege. Selanjutnya configure terminal. Kita ketikkan ini. SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Kita copy saja. Selanjutnya N, lalu reload. Step yes. Nah, di sini sudah memproses.
saya melakukan untuk hapus konfigurasi pada router dan switch ini, saya lakukan hanya di switch saja. Selanjutnya, konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Lalu kita untuk konfigurasi IP address, kita ke PCA terlebih dahulu, lalu kita ke desktop, kita masukkan IP configure untuk IP address-nya dari gambar di topologi, yaitu untuk IPv address-nya yaitu 192.168.1.10. Subnet masknya default. Untuk default gateway-nya yaitu yang ada pada router 1, yaitu 192.168.1. Selanjutnya untuk IPv6-nya yaitu ini, kita copy saja, ini /64. Untuk default gateway-nya kita tulis manual saja, untuk default gateway-nya yaitu FE8021. Oke, selanjutnya kita ke server. Kita juga kasih alamat IP untuk server dengan IPv address-nya yaitu 209.165.165.200.226. Untuk subnet mask-nya yaitu /27 yaitu 224. Untuk default gateway-nya itu 209.165.200.225. Selanjutnya untuk IPv6 address-nya yaitu 201.8 126.64. Untuk default gateway dari IPv6-nya yaitu kita ketik ulang lagi itu 201 8 AD 206.64. Default gateway-nya FE225. Oke, selanjutnya yaitu langkah keempat, konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Kita pertama ke konfigurasi R1. Di sini kan enable lalu configure menu. Selanjutnya kita copy saja yang ada di sini. Lalu kita masukkan ke JAI-nya ke konfigurasi.
Terus selanjutnya exit. Terus jangan lupa untuk menyimpan dengan perintah copy running config startup config. Oke, sudah. Lalu kita lanjut untuk konfigurasi di ISP. Sama seperti tadi kita lakukan enable, terus masuk ke kode PHP configure terminal. Selanjutnya kita copy yang ini untuk ISP. Selanjutnya kita exit, lalu jangan lupa untuk disimpan. Oke, lalu selanjutnya ke switch 1. Configure terminal. Kita copy ini terlebih dahulu untuk switch 1. Selanjutnya kita paste terus copy running config. Kita selanjutnya langkah kelima yaitu konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Tabel host itu memungkinkan Anda untuk menggunakan hosting untuk terkoneksi ke suatu perangkat remote daripada IP address. Kita ke selanjutnya langkah kelima, kita masuk ke R1, lalu ke CLI, selanjutnya kita masuk ke configure terminal. Kita copy yang ada di sini. Terus eksternal. Kita paste. Kita copy. Jangan lupa untuk disimpan. Running config. Sudah, selanjutnya kita lanjut ke latihan 2 itu menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langkah pertama yaitu uji konektivitas jaringan dari R1 menggunakan VCA. Kita masuk ke VCA, lalu ke command prompt. Kita ping untuk mengecek. Kita ping ke 192, ping 192, 168, 11. Nah, sudah bisa. Lalu kita juga ping ke ini alamat IPv6-nya. Nah, ini juga sudah bisa. Selanjutnya
Dari PCA, ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to live atau IPv6 hop limit. Opsi gunakan Wireshark untuk melihat IPv6 hop limit value. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ping satu-satu yang ada di tabel untuk melihat berapakah average round trip atau MS-nya dan TTL-nya atau hop limit-nya. Untuk mempersingkat waktu, kita copy saja. Di sini untuk yang pertama yaitu MS-nya, reach time-nya 3 MS 6 menit per second, untuk ini 128. Selanjutnya kita lanjut ping untuk yang lainnya. Di sini 4 MS per second 128 untuk putер 1. Selanjutnya untuk IPv6 putер 1 yaitu 5 menit per second. Untuk ininya 255 TTL-nya. Lanjut ke switch 1. Switch itu ini untuk IPv6 dari S1. Selanjutnya untuk putер 1. Ini untuk ESP. Selanjutnya ESP. Selanjutnya untuk PSP yang di gigabit atau 0,0. 254. Ini untuk eksternal. Oke, sudah. Lanjut ke langkah kedua yaitu gunakan berita api extended pada PCA dan tapping default mengirimkan 4 request dengan masing-masing 32 bit. Ping menunggu 4000 milisecond atau 4 detik untuk setiap response dikembalikan sebelum menampilkan pesan request timeout. Dan tapping dapat di fine tune untuk men-troubleshooting suatu jaringan. Nah, langkah kedua itu gunakan print tapping extended pada PCA. Kita tetap di sini pada PCA di command prompt, lalu kita lakukan print tapping. Selanjutnya ada terdapat pilihan yaitu ping and conf, v, toast, dan t. Kita gunakan sama seperti yang di modul, kita copy. Selanjutnya kita paste. Lalu untuk menambahkan min di sini. Nah, ini sudah berjalan. Untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host is unreachable, tujuan tidak dapat dicapai, putuskan atau diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown, matikan interface gigabit 0 di 00/1 pada router ISP.
Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destinasi merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan reply dari tujuan. Jika muncul masalah konektivitas jaringan, perintah ping menampilkan suatu pesan error. Nah, pada langkah selanjutnya, kita ke ISP. Kita ketik di sini itu satu masuk kita ketik interface gigabit 0 1 selanjutnya kita shutdown. Nah, kita cek lagi PCA. Nah, maka ini akan terindikasi bahwa destination host unreachable atau tujuan tidak dapat dicapai karena kita melakukan shutdown tadi. Terus hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface gigabit 0 pada router ISP menggunakan perintah no shutdown. Sebelum bergerak ke langkah berikutnya, setelah kita di ping harusnya berhasil kembali. Lalu kita ke ISP lagi untuk melakukan perintah no shutdown. Apakah yang akan terjadi? Nah, maka akan kembali seperti semula yang tadi. Di sini kita ketik Ctrl C saja untuk mengetikkan. Pesan error ICMP apa yang Anda terima, yaitu destination host unreachable. Copy saja. Enablekan interface gigabit 001, ini tadi sudah. Langsung kita ke langkah ketiga, yaitu uji konektivitas dari jaringan router 1 menggunakan perangkat Cisco. Perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco. Dalam langkah ini, perintah ping diuji menggunakan router R1 dan space 1. Pin eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address ini dari router R1. Selanjutnya kita ke router, kita CLI, selanjutnya enable, perintah ping 209.165.200.226. Nah, sudah. Lalu Titik eklamasi mengindikasikan bahwa ping berasal dari router 1 menuju eksternal. Round trip memakan waktu rata-rata 1 milisecond tanpa adanya paket loss, bagaimana diindikasikan dengan success rate 100%. Sudah success rate 100%. Karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router 1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal v4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasikan dari router 1. Kita ping eksternal v4. Oke, sudah berhasil. Lalu ada pertanyaan, IP address apa yang digunakan? Nah, IP address yang digunakan yaitu ada di sini. Nah, 209.165.200.226 atau IP address yang kita pingkan tadi. Selanjutnya ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Ketik ping dan tekan enter, gunakan IPv6 sebagai protokolnya, masukkan IPv6 tersebut atau eksternal sebagai IPv6 address target. Maka ini pada langkah ini kita ada banyak opsi untuk melakukan ping. Kita ketik ping di sini. Nah, untuk protokol IP-nya kita ketik IPv6.
Lalu untuk target address-nya yaitu ini 22. Untuk yang lainnya kita kosongkan. Nah, maka akan berhasil. Ini adalah cara-cara untuk ping. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke 2019.5 tersebut dengan angka ulangan 50.000. Kita coba lakukan protokol IP kita kosongkan. Target IP kita ketik 209.165.200.226. Lalu untuk repeat call-nya kita ketik 50.000. Yang lainnya kita kosongkan. Nah, maka outputnya itu akan terus berjalan. Selanjutnya huruf kita dengan angka SMA, kemudian diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau sudan interface gigabit 001 pada router ISP. Kita lakukan pada router ISP, kita ketik shutdown, lalu kita amati apa yang terjadi di router 1. Nah, pada router 1 itu akan muncul yang artinya setelah kita lakukan shutdown tadi, maka akan berjalan seperti ini yang artinya tidak atau unreachable tadi. Destination is unreachable atau tidak ditemukan. Lalu koneksi ulangkan kabel Ethernet atau enablekan interface gigabit 001 pada router USB setelah titik eksklamasi tanda seru telah digantikan dengan huruf U dan titik. Setelah sekitar 30 detik, ping harusnya sudah selesai. Kita ketikkan shutdown lagi. Nah, ping sudah berhasil kembali. Untuk menghentikan ini, kita ketikkan ls. Oke. Lalu untuk selanjutnya pada langkah latihan ketiga, kita akan ada menggunakan tracer dan threshold untuk uji jaringan. Langkah pertama, gunakan perintah tracer pada PCA ke eksternal. Pada command prompt, ketikkan tracer 20. Dan saja kita pergi ke PCA, lalu command prompt. Lalu kita ketik tracer 209.165.200.226. Nah, hasil tracer di atas mengindikasikan path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke router 1 ke ISP lalu ke eksternal. Path atau router eksternal berjalan melewati dua hub router menuju destinasi akhir yaitu eksternal. Jadi ini punyanya router 1, lalu ini punya ISP, selanjutnya ini di eksternal. Lalu langkah kedua, jelajahi opsi tambahan perintah threshold. Pada command prompt ketik threshold dan tekan enter untuk melihat opsi yang tersedia. Kita coba ketik threshold. Lalu langsung saja kita gunakan opsi min D. Ingat bahwa IP address 209 tidak dikhususkan sebagai eksternal. Threshold 9, 165, 226. Nah, invalid comment.
Berarti mungkin memang tidak tersedia threshold min D ini di jaringan saya, topologi saya. Untuk langkah selanjutnya yaitu gunakan perintah threshold dari router 1 ke eksternal. Pada command prompt ketik threshold 209 atau threshold IPv6-nya pada router L1. Kita coba dari R1 itu kita ketik threshold 209 165 terus 226. Nah, ini sudah muncul. Kita ketik juga threshold ini, kita copy saja. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya langkah keempat yaitu gunakan perintah threshold dari switch 1 ke eksternal. Pada switch 1 ketikkan threshold 209 atau threshold IPv6 hostname tidak ditampilkan dalam hasil threshold karena suatu tabel host IP lokal tidak dikonfigurasikan pada switch ini. Kita ke L1. Selanjutnya kita ketik threshold 209 165 226. Nah, akan muncul. Selanjutnya kita ketik juga untuk yang IPv6-nya. Coba perintah threshold mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup menekan enter karena mengetik threshold pada prompt untuk menjelajahi opsi-opsi. Coba seperti ini. Langkah selanjutnya pada latihan 4 yaitu troubleshoot terhadap topologi. Langkah pertama, copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Kita ke configure terminal. Selanjutnya kita paste. Kalau sudah, kita copy running config. Untuk disimpan startup config. Selanjutnya untuk langkah yang kedua yaitu dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau threshold untuk troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan tracer pada PCA. Anda dapat menggunakan perintah threshold untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Kita langsung saja ke PCA. Selanjutnya command prompt. Kita ping untuk L1, router 1 dan ISP-nya. 192.168.1.1.2. Nah, di sini akan berhasil. Selanjutnya kita ping ke router 1 itu 64.100.0.2 akan berhasil juga. Terus untuk ping ke ISP, router ISP itu 192.168.8.1 akan berhasil. Selanjutnya kita ping yang terakhir ke eksternal yaitu 209.165.200.226. Nah, di sini terdapat pesan yaitu destination host unreachable. Itu masalahnya terdapat
di gigabit Ethernet 00/1 dari ISP yang terhubung ke eksternal. ISP dapat mencapai router ISP berdasarkan pin default gateway. Gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Output dari perintah show run dan show IP interface brief mengindikasikan bahwa interface gigabit 0/1 adalah up, tetapi dikonfigurasikan dengan suatu IP address yang salah. Nah, untuk mengetahui troubleshooting yang terjadi, maka kita harus mengecek satu-satu manakah yang salah, tetapi yang teridentifikasikan yang salah yaitu pada gigabit Ethernet 0/1. Kita masuk ke ISP, kita ketik show run. Lalu selanjutnya kita ketik show IP interface brief. Nah, di sini kita cocokkan di antara yang kita sudah konfigurasikan pada surat tadi pada gigabit Ethernet 0/1 dengan konfigurasi awal pada ISP. Artinya, sebentar, pada ini gigabit Ethernet interface 0/1 yaitu 192.8.1. Nah, di sini kita cocokkan pada di sini yaitu ISP. ISP dimana di sini kita awalnya kita konfigurasi pada interface gigabit 0/1 di sini yaitu 209.165.225, sedangkan yang ada di sini yaitu 192.168.8.1. Nah, maka artinya itu tidak cocok, jadi masalahnya itu terdapat di sini antara kita yang ini seharusnya yang ada pada interface gigabit 0/1 itu adalah 209.165.200.225, tetapi yang ada di sini yaitu 192.168.8.1. Nah, pada ini kita juga perlu cek di IPv6-nya. IPv6-nya di sini 201.8.200. Nah, di sini juga pada IPv6-nya itu juga berbeda. Yang semula 200 di sini 201. Nah, maka di sini yang berbeda itu ada IPv6 dan IP. Ini merupakan masalah mengapa ketika kita ping tadi tuh maka muncul pesan destination host unreachable. Karena alamat IP yang sekarang itu beda dengan yang kita set. Caranya itu kita ubah pada IP dan IPv6 pada gigabit Ethernet 0/1 pada router ISP. Pada ISP ini kita ketikkan konfigur terminal. Lalu selanjutnya kita copy dari sini. Terminal. Selanjutnya kita exit. Lalu copy, kita simpan. Start up config. Copy.
running config Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan ping kembali dari PCA. Betulkan persoalan yang ditemukan. Kita sudah betulkan tadi. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Kita coba ping 209.165.200.256. Nah, sini sudah berhasil. Oke, selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Nah, yang dapat mencegah respon ping atau threshold ini terdapat pada firewall, lalu juga bisa jadi pada konfigurasi NAT yang salah, dan juga kita melakukan routing yang salah. Kita ketik saja di sini firewall, terus konfigurasi NAT yang salah, konfigurasi NAT salah. Selanjutnya kita melakukan routing yang salah juga. Selanjutnya, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.165.200.227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Nah, langsung saja kita coba pada PC A, kita ping 209.165.200.227. Pesannya yaitu request timeout. Pesan apa yang ditampilkan oleh ping yaitu request timeout. Kita jawab pesan yang ditampilkan yaitu request timeout. Apa maksudnya? Jadi maksudnya itu pesan yang kita kirim itu tidak dapat direspon dari penerimanya, dikarenakan IP tersebut merupakan IP yang tidak terdaftar pada konfigurasi-konfigurasi atau dalam topologi maupun dari PC maupun dari ke eksternal. Yang harus dicek apa yang jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Yang dicek itu adalah IP address yang kita ping. Cek juga firewall yang memblokir paket tersebut. Kita ketikkan di sini maksud dari pesan tersebut yaitu paket yang kita kirim, pesan yang kita kirim itu tidak dapat respon dari penerimanya. Lalu apa jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Yang harus dicek itu adalah IP address-nya. IP address yang ping harus
dicek, lalu juga cek firewall yang memblokir paket. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, yaitu jika Anda melakukan ping dari suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditempelkan oleh ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Kita langsung coba saja. Ping 192.168.5.3. Nah, pesan yang dihasilkan yaitu destination host unreachable. Pesan yang ditampilkan yaitu destination host unreachable. Pesan apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Bahwa yang diindikasikan dari pesan ini yaitu paket yang dikirim itu tidak menemukan jalur terhadap IP yang dituju. Jadi jalurnya itu tidak bisa dijangkau. Pesan tersebut berindikasi bahwa paket yang dikirim itu tidak menemukan jalur terhadap IP yang dituju. Selanjutnya, berapa nilai IPv4 di set pada Windows itu? Berapa nilai IPv4 yang dibutuhkan pada print? Nilai IPv TTL yang di set pada host Windows itu adalah 128. Sedangkan TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco itu 255. Terus selanjutnya nomor 5 yaitu berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows, berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco. IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows itu 128. Lalu untuk IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco itu 64. Oke. Sudah cukup sekian video konfigurasi pengamatan IPv6 dari saya. Ada kurang maupun lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.